Pak Aam, suami saya seringkali selalu merasa khawatir setiap anak akan pergi dengan temannya, dengan saudara, acara di sekolah, atau walaupun jauh atau dekat, terbersit dalam perasaannya suka was-was, takut ada apa-apa, jadi kemana-mana pengen nganter anak. Apakah itu wajar? Ya tentu saja dilihat umur anaknya. Jadi yang namanya orang tua itu kan harus mengajarkan kemandirian. Ini penting, kemandirian. Mungkin anak menganggap tidak sayang, tapi sebenarnya ada orang tua yang menginginkan anaknya itu mandiri. Ya, ini perlu jadi pelajaran bagi para orang tua. Ini ada seorang istri bercerita bahwa suaminya itu tipe yang tidak bisa mengambil keputusan. Dan selalu keputusannya itu bertanya dulu kepada orang tuanya. Sampai urusan, ya kalau masalah besar nggak apa-apa. Ini sampai urusan, ya beli hordeng gitu loh. Beli sepatu gitu. Ternyata setelah dianalisa, ini anak tidak pernah diberi kepercayaan oleh orang tuanya. Kebayang nggak? Sudah kuliah, itu sepatu masih diantar sama ibunya kalau beli sepatu. Jadi ini anak tunggal ini, ya. Jadi memang saya bercerita dulu, jangan sampai kita sebagai orang tua itu mendidik anak terlalu bergantung kepada kita. Itu nggak bagus. Karena kan dia akan hidup mandiri, dia akan jadi istri, dia akan jadi suami. Ya dia harus belajar mengambil keputusan. Dan itu harus dilatih sejak anak-anak, begitu ya. Nah, ini kejadian ada seorang suami, istrinya tuh mengeluh karena tidak bisa mengambil keputusan. Kebayang nggak? Mau beli hordeng saja, nanya sama orang tuanya. Ternyata orang tuanya itu nggak pernah ngasih kepercayaan. Kebayang sejak udah kuliah saja, kalau beli sepatu itu harus sama mamahnya. Selalu bilang, kata mamanya, ini bagus. Baru dia berani beli. Karena pernah anak itu beli, kata ibunya, kamu yang gini dibeli, kampungan, dan lain sebagainya. Nah, maka ini saran saya untuk adik-adik yang anaknya masih remaja, ya, coba kasih anak itu kesempatan untuk mengambil keputusan. Dimulai dari hal-hal kecil, ya. Biarin anak SMP dia sudah mengambil keputusan beli sepatu sendiri. Kita beri uangnya. Mama aku pengen beli sepatu, nih uangnya, ya. Ini kan dia belajar mempertanggungjawabkan. Ini ayo sama mama, engke teh salah kamu teh. Kalau beli teh salah, ya kan gitu. Ya salah sekali dua kali kan wajar, namanya juga belajar, ya kan gitu. Mama aku mau beli tas, sini sama mama. Kamu mah bisa salah, nggak bisa milih. Nah itu ya. Jadi dengan demikian biarkan, kasih uangnya, kasih kepercayaan untuk memanage uang, untuk mengatur uang yang kita berikan itu dibelikan tas seharga berapa. Bahwa ada hal-hal yang kurang, kita tinggal kasih masukan. Jangan dinistakan, dihinakan sampai anak itu tidak berani mengambil keputusan. Kebayang nggak kalau anak kita itu menjadi anak yang segala-gala mama, segala-gala papa, mama, papa. Apa jadinya anak kita? Dia tidak bisa mengambil keputusan. Nah, maka kasih tahu suami Anda bahwa anak itu harus diberi kepercayaan. Kepercayaan yang bertanggung jawab. Artinya kalau anak bilang, ayah, aku mau belajar bersama. Boleh kita bilang, di rumah siapa nak? Itu di rumah teman aku, Rudi. Di mana rumahnya? Itu di Jalan Buah Batu nomor sekian. Dah, hati-hati nak. Dah, kasih kepercayaan. Pelan-pelan kasih kepercayaan. Tapi tetap kita harus memantaunya. Nah, itu kan namanya juga proses pendidikan. Tapi kalau kemana-mana diantar, nggak bagus juga. Udah SMA, kamu kemana? Aku mau les, antar ku bapana. Ya, jemput ku ibuna. Ya. Padahal dia anak cowok lagi. Wah itu apalagi kalau anak cowok, anak laki-laki itu kan harus belajar mandiri begitu, ya. Dia harus bisa mengambil keputusan dalam hidupnya. Jadi dia harus mengambil keputusan dalam hidupnya. Nah, jadi dengan demikian, ya dalam batas-batas tertentu kekhawatiran suami Anda itu boleh-boleh saja. Kalau dia anaknya masih kecil, tapi kan
Nanti berkembang, dia remaja, kasih kepercayaan, dia SMA, kasih kepercayaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Akhirnya dia menjadi pribadi yang mandiri. Karena walau bagaimanapun, kita harus membayangkan bahwa anak kita itu akan sendiri, bukan dengan kita terus. Jadi orang tua yang hebat adalah yang memikirkan bagaimana ketika dia lepas dari diri kita. Ya. Jadi ada orang tua yang seolah-olah anak itu bakal bareng terus sama kita. Kan setelah dia nikah, dia sama suaminya. Dia sama istrinya. Begitu. Masa dia seorang istri atau suami ketika ngambil keputusan, masih saja urusan-urusan kecil itu kudu konsul sama kita. Kita kasih kepercayaan. Terserah kamu. Kamu tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi kan itu kudu dilatih. Begitu. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menasehati. Tetapi ini saya sharing karena banyak orang yang sudah berumah tangga, tetapi dia menjadi orang yang tidak bisa mengambil keputusan. Karena orang tuanya tidak memberikan latihan untuk mengambil keputusan dalam hidupnya. Begitu. Kan kalau dia jadi pemimpin yang hebat itu yang mengambil keputusan. Sekalipun boleh jadi salah. Daripada dia tidak pernah mengambil keputusan. Ya, hidup itu harus mengambil keputusan. Sekalipun salah, lebih baik mengambil keputusan daripada tidak mengambil keputusan sama sekali. Begitu. Nah, termasuk ayah yang tidak bagus ketika anak minta pendapat, ya, kemudian dilempar lagi ke ibunya. Ayah, aku boleh ikut piknik nggak? Di sekolah ada piknik. Dia pernah nanya ke ibunya. Kata ibunya, nanya ke ayah. Nah, ayah, kata mama, aku suruh nanya ke ayah, boleh nggak aku piknik? Nah, bapak itu kudu ngasih keputusan. Boleh atau tidak? Kalau boleh, kenapa? Kalau tidak, kenapa? Boleh, nah. Nanti di sana, kamu hati-hati, ini. Udah, kasih kepercayaan. Ma, boleh piknik nggak? Nggak boleh. Nanti ada apa-apa. Boleh camping nggak? Nggak boleh. Teman mama juga tuh sampai jadi cacat. Itu karena camping. Jadi anak tuh segala ditakut-takuti. Mah boleh nggak ikut pesantren liburan? Jangan. Teman mama juga tuh jadi diare tuh. Teman mama juga. Jadi itu anak ikut pesantren nggak boleh, ikut camping nggak boleh, ikut pramuka nggak boleh. Terus anak itu nanti mau menjadi apa? Kalau nggak pernah dikasih pengalaman, mau jadi apa? Anak itu kan harus dikasih pengalaman, begitu ya. Mohon izin, mohon maaf. Sekali lagi saya tidak bermaksud menasehati. Ini sharing dengan adik-adik saya, anak-anak saya, ya, bahwa memang dalam mendidik anak itu satu hal, beri dia kepercayaan untuk mandiri, karena kemandirian itu perlu dilatih, perlu diasah, ya, perlu berproses. Bahkan kita ini sebagai orang tua kudu membiarkan anak berpendapat. Coba lihat Nabi Ibrahim, saudara-saudara sekalian. Ini Nabi Ibrahim itu ayah yang hebat. Ketika Nabi Ibrahim diperintah Allah untuk menyembelih Ismail, apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya inni arafil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku sayang, tadi malam ayah mendapat wahyu, ayah harus menyembelihmu. Fandur madza bagaimana pendapatmu? Coba, mojang-bujang Bapak Ibu, sahabat-sahabat, Nabi Ibrahim, bagaimana pendapatmu? Ini artinya seorang ayah harus memberikan kesempatan kepada anak untuk berpendapat. Menurut kamu gimana, nak? Gitu. Nah, kamu kuliah mau ambil jurusan apa? Aku mau jurusan teknik lingkungan. Kenapa kamu milih itu? Karena gini, Pak, dia kasih pendapat. Oke, selama pendapatnya masuk akal ya, jangan dihalang-halangi, ya. Jangan dihalang-halangi. Itu pendapat dia, itu keputusan dia. Kan ada yang jurusan sekolah saja, ibunya yang menentukan. Mah, aku pengen kuliah di teknik industri. Jangan, kamu di kedokteran saja. Kamu di kedokteran saja. Ini yang mau sekolah itu ibu apa anak? Ya kan? Gitu. Ya kalau ibu ngasih pandangan, nah kalau kamu udah baca-baca bagaimana nanti lulusan teknik industri itu gimana, ya?
Nah, coba kamu pelajari teknik lingkungan itu bagaimana, kedokteran itu bagaimana. Sok, kamu kira-kira yang sesuai dengan jiwa kamu mana? Iya mah, aku ingin teknik industri aja. Oke. Nah, kita kasih kesempatan dia mengambil keputusan. Kan ada anak yang kuliah 4 tahun itu karena ingin menyenangkan mama. Aku sih sebenarnya nggak suka kuliah di fakultas hukum. Tapi kan ibuku kan notaris. Dia bilang, ya pokoknya anak mama kudu di fakultas hukum, jadi notaris kayak mama. Padahal si anak itu sebenarnya seleranya di arsitektur. Maka anak itu menderita selama 4 tahun, bahkan seumur hidupnya, karena dia kuliah itu keinginan ibu bapaknya. Dan ini menurut riset, saudara-saudara sekalian, mahasiswa Indonesia itu banyak yang ngambil keputusan kuliah bukan karena dia selera, tapi karena keinginan orang tua. Itu kan perlu dievaluasi itu, ya. Jadi ya itu perlu dievaluasi. Kita sebagai orang tua perlu introspeksi diri. Jangan-jangan anak itu kuliah ya menderita karena dia menjalani sesuatu yang dia tidak suka, tapi karena demi mamah dan ayah. Ya mungkin bagi anak itu amal soleh, tapi kan kasihan dia. Kalau kita berempati jadi dia. Ya, dia kuliah di fakultas hukum padahal bukan selera dia. Aku mah sebenarnya senangnya di komunikasi. Tapi kan kata si papa, aku kudu di fakultas hukum. Aku sih senangnya di teknik industri. Ya, teman-teman aku juga di sana. Aku juga sudah baca. Anak-anak sekarang tuh kan wawasan masa depannya suka lebih bagus daripada orang tuanya. Tapi kekeh. Kudu anak mamah ini ada yang jadi dokter, ya kan? Maka anak itu tetap jadi dokter, tapi dia benar penuh penderitaan dengan beban karena dia harus menjalani sesuatu yang sebenarnya dia tidak suka. Nah, maaf ini saya agak melebar ya, agak melebar. Tapi saya sampaikan hal ini karena ya berdasarkan dari data-data yang saya baca, dari analisa-analisa yang disampaikan oleh para pakar di bidangnya, karena saya pernah menjadi salah satu pembicara di salah satu seminar tentang anak-anak, bahwa ternyata banyak anak-anak kita itu mengambil keputusan lebih dominan karena demi, nah gitu kan, ayah dan bundanya, begitu ya. Maka kita sebagai ayah dan ibu kudu mengerti, berilah anak itu kesempatan untuk mengambil keputusan, untuk berpendapat. Lihat Nabi Ibrahim. Padahal ini perintah Allah. Apa kata Nabi Ibrahim? Fandur madzataro. Gimana nak pendapatmu? Gimana pendapatmu? Bukan berarti kita tidak boleh memberikan masukan. Tentu saja kita boleh dan harus. Tapi bukan memaksa. Ngasih pandangan. Nah, kalau kamu begini, ini pendapat ayah ya. Tapi terserah kamu. Ini pendapat ayah nih. Ini. Tapi memang discuss itu kudu dibiasakan dari awal, diskusi itu. Nah, ya itu maaf saya agak melebar sedikit karena memang ini seringkali di sini kan kasusnya suaminya yang terlalu mengkungkung anaknya sampai berkemah nggak boleh, piknik nggak boleh, main sama temen-temennya nggak boleh, khawatir. Ya khawatir boleh. Tapi kalau khawatir yang berlebihan itu salah. Kan segala sesuatu kalau berlebihan itu salah. Olahraga bagus. Kalau berlebihan, maka akan overtraining. Ya kan? Begitu. Nggak bagus untuk tubuh kita. Ya nggak sih? Jadi apapun, kalau berlebihan itu nggak bagus. Ya. Bersedekah bagus. Kalau berlebihan, sampai saya tidak menafkahi anak dan istri karena bersedekah, menjadi salah. Menjadi salah gitu ya. Sampai anak saya nggak bisa sekolah karena saya sedekah. Saya sampai sekarang belum punya rumah karena saya selalu bersedekah. Maka bersedekah itu menjadi tidak bagus. Kenapa? Karena berlebihan, begitu. Jadi apapun kalau berlebihan itu nggak bagus. Bahkan Nabi pernah menegur orang-orang yang ibadahnya berlebihan. Ada seorang yang cerita, saya tidak akan berbuka, saya akan puasa tiap hari. Kata yang satu lagi, saya mah tidak akan menggauli istri saya mau ibadah terus. Ya kan? Apa kata Nabi? Aku orang yang paling takwa di antara kamu. Aku bergaul dengan istri. Aku malam itu ada tidur. Nggak pernah aku
begadang. Karena ada orang yang, saya mau begadang, saya mau ibadah terus. Kata Nabi, aku ada tidur, baru aku sholat. Aku bergaul dengan istri, aku tidak biarkan istriku. Kemudian aku kalau berpuasa, puasa sehari, berbuka sehari. Sum yauman waftir yauman kalau kamu ingin maksimal. Tidak boleh kamu puasa tiap hari. Nah gitu. Ini isyarat ibadah juga kalau berlebihan nggak bagus. Khawatir terhadap anak, berlebihan nggak bagus. Itu membuat anak tidak bisa mengambil keputusan, anak menjadi terkungkung, dan anak tidak menjadi dirinya sendiri. Ya, begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ya.